sahabat museum, selamat datang di Museum Lampung. Museum ini terletak di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Jalan ZA Pagar Alam. Museum Lampung menyimpan benda peninggalan sejarah dan budaya masyarakat Lampung. Museum Lampung didirikan pada tahun 1975 dan peletakan batu pertamanya dilaksanakan tahun 1978. Peresmian museum ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan. Pada pintu utama gedung pameran tetap terdapat diorama Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 yang memuntahkan lava dan lava bom. Selain lava dan lava bom hasil letusan Gunung Krakatau, koleksi geologika meliputi sumber daya batuan dan mineral kekayaan alam Lampung. Koleksi biologika merupakan kekayaan flora dan fauna endemik Lampung. Terdapat hewan yang sudah langka seperti harimau Sumatera, macan tutul, dan gajah. Tumbuhan tropis yang sudah langka seperti pohon merawan dan pohon keruing juga dapat kita lihat di museum ini. Koleksi arkeologika meliputi ruang masa prasejarah, megalitik, dan Hindu-Buddha. Pada ruang ini, kita dapat melihat bukti otentik peninggalan setiap masa seperti bejana pada masa perunggu yang menjadi koleksi masterpiece Museum Lampung. Selain itu, prasasti Bungkuk dan Palas Pasemah yang menjadi prasasti tertua yang ditemukan di Lampung juga ada di museum ini. Prasasti tersebut berisi kutukan bagi masyarakat yang tidak tunduk terhadap Sriwijaya. Koleksi filologika terlihat dari bukti otentik pada masa Islam yang memberikan pengaruh penulisan masyarakat Lampung. Terlihat dari kitab, buku kulit kayu, dan naskah yang banyak menggunakan bahasa Arab dan bahasa Lampung. Ruang sejarah kolonial menyajikan gambaran perjuangan Raden Inten II sebagai pahlawan nasional dari daerah Lampung dalam perlawanan dengan kolonial. Ruang keramologika menyajikan berbagai jenis keramik, baik keramik lokal maupun keramik asing. Keramik lokal merupakan produksi lokal Lampung dengan motif khusus yang digunakan sebagai peralatan rumah tangga maupun kebutuhan ritual adat. Keramik asing merupakan keramik impor dari berbagai negara seperti Cina, Eropa, Jepang, dan Korea. Keberadaan keramik asing menjadi bukti sejarah bahwa daerah Lampung di masa lalu sudah melakukan hubungan dengan daerah luar, baik dari segi perekonomian, sosial, dan budaya. Pada lantai 2 gedung pameran tetap Museum Lampung, tata pameran dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di sisi kiri adalah tata pameran upacara daur hidup masyarakat Lampung etnis Pepadun, dan di sisi kanan adalah upacara daur hidup masyarakat Lampung etnis Saibatin. Masyarakat Lampung Pepadun juga memiliki ritual yang terkait dengan kelahiran, seperti ritual memandikan bayi dengan air 7 sumur, menyilangkan benang 7 warna pada dada agar terhindar dari roh jahat, serta membersihkan ari-ari. Kelahiran bagi masyarakat Saibatin dipercayakan pada dukun bayi yang dilakukan dengan prosesi tradisional. Masyarakat Saibatin juga melakukan upacara bagi bayi yang berumur 7 hari
dengan sebutan rengah tanoh, yaitu prosesi pertama kalinya bayi menginjak tanah. Masa anak-anak pada masyarakat Pepadun akan dilakukan upacara besunat atau kitanan. Adapun koleksi pendukung dalam penyajiannya berupa tirai, kain tumpal, tanjak, topi sunat, nampan berkaki serta tudung saji, tuala dan kulit kelapa. Upacara besunat pada masyarakat Saibatin pelaksanaannya hampir sama dengan adat Pepadun. Perbedaannya terlihat pada identitas budaya seperti peralatan dan pakaian yang digunakan, seperti kain pelepai bermotif perahu bersusun 3, kain tumpal atau sinjang tumpal, tukus pelatuk burung atau angsa mengeram, topi sunat, nampan berkaki, tudung saji atau paha tudung, lama, tuala, Al-Quran, dan lehar. Masa dewasa masyarakat adat Pepadun terlihat dari upacara perkawinan yang dilaksanakan. Perkawinan adat Pepadun terdapat beberapa jenis, antara lain hibal batin dan bumbung aji. Hibal batin adalah upacara adat perkawinan yang dilaksanakan dengan jujur, yang didahului dengan cara pertunangan kedua belah pihak yang berlainan marga. Perkawinan ini memakai alat perangkat adat sesuai dengan kedudukannya dalam adat masing-masing. Rangkaian prosesi ini diakhiri dengan acara naik pepadun atau yang biasa disebut cakak pepadun. Sedangkan bumbung aji adalah upacara perkawinan besar tetapi tidak lengkap karena tidak melaksanakan begawi adat atau cakak pepadun. Dalam rangkaian upacara adat perkawinan ini, paling banyak menggunakan berbagai jenis pakaian adat yang digunakan pelaku sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, juga peralatan-peralatan perlengkapan ritual. Perkawinan pada adat Saibatin dikenal dengan perkawinan nyaka atau mitudau, disebut juga jujur, di mana si bujang harus mengeluarkan uang untuk membayar uang jujur atau bandiluni kepada pihak keluarga gadis. Sistem perkawinan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, antara lain cara jujur, yaitu mempelai wanita melepaskan ikatan adatnya dan beralih pada ikatan adat suaminya, dan cara semanda atau cambo sumbai, yaitu mempelai pria melepas ikatan adatnya dan masuk pada ikatan adat istrinya. Upacara kematian pada adat Pepadun berlaku sesuai dengan adat yang berkembang dengan pengaruh ajaran agama Islam yang disebut tahlil, 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Penunjang tata pameran dilengkapi beberapa koleksi seperti kain penutup mayat atau yang disebut sebagai sebagi atau limar, pedupaan untuk membakar kemenyan di dekat jenazah, dan kibuk berupa kendi berceret yang berfungsi sebagai wadah air sewaktu berziarah kubur. Upacara kematian adat Saibatin hampir sama ritualnya dengan adat Pepadun. Perbedaannya hanya terletak pada penamaan dari peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan pada adat Saibatin antara lain adalah kain penutup jenazah atau yang disebut dengan lampok, pedupaan atau pengasapan, dan kibuk atau gelita. Pada lantai 2, kita juga dapat melihat peralatan menenun atau yang disebut sebagai matah dan peralatan membuat tapis. Bagian-bagian dari peralatan menenun antara lain sesang,
terikan, cacap, belida, kusuran, apik, guyun, ijan atau penekan, sekali, terupong, dan amben. Sedangkan alat untuk membuat tapis sering disebut sebagai tekang.